warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Eka Rizky Setiawan. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018. NIM saya 191392. Saya berasal dari mahasiswa Steinsar Abdurrahman Kepri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang MK di analisa laporan keuangan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang materi analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kita ketahui, suatu analisis tentang dari mana sumber-sumber itu dan penggunaan modal kerja dalam suatu perusahaan. Modal kerja juga merupakan dana yang tersedia dalam perusahaan dan bisa kita dapat gunakan untuk operasinya sehari-hari. Modal kerja terbagi 4 bagian. Yang pertama, di dalam operasinya perusahaan selalu mengutamakan atau membutuhkan dana harian, seperti membeli bahan mentah atau membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik. Dan yang kedua, dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu yang lebih kurang setahun. Yang ketiga, dana tersebut akan kita putar kembali selama perusahaan tersebut masih berlangsung. Sedangkan yang keempat, dana yang kita gunakan untuk membiayai operasi perusahaan tersebut, kita modal kerja atau bahasa Inggrisnya working capital. Manajemen modal kerja yang bahasa Inggrisnya working capital management itu merupakan manajemen dari beberapa elemen-elemen aktiva lancar dan elemen hutang lancar. Sedangkan tujuan manajemen modal kerja, yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan, maksudnya kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja tersebut. Yang kedua,
Maksudnya dengan modal kerja yang cukup, perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas dasar waktunya. Sedangkan yang ketiga, kemungkinan perusahaan tersebut untuk memiliki persediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, bisa memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor. Modal kerja permanen ada beberapa. Yang pertama, modal kerja normal. Modal ini modal yang kerjanya yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Sedangkan yang kedua, modal kerja premier, yaitu modal kerja yang minimum harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Sedangkan modal kerja variabel, yang pertama, modal kerja musiman. Modal kerja tersebut jumlahnya bisa berubah-ubah karena faktor musim. Yang kedua, modal kerja siklis. Modal tersebut bekerja yang jumlahnya berubah-ubah juga karena fluktuasi konjungtur. Sedangkan yang ketiga, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya juga berubah-ubah karena faktor keadaan yang darurat yang kita tidak ketahui sebelumnya. Sedangkan di kebijakan modal kerja, yang pertama, kebijakan konservatif. Di situ manajemen ini modal kerja yang dilakukannya sangat berhati-hati. MK permanen dan MK sebagian MK variabel, mereka bersumber dari sumber dana jangka waktu panjang, sedangkan sebagian MK variabel dibelanjai dari sumber jangka waktu yang pendek. Yang kedua, kebijakan moderat. MK permanen ini dibelanjai dengan sumber dana yang ada dalam waktu jangka panjang. Sedangkan MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka waktu pendek. Yang ketiga, kebijakan agresif. Sebagian MK permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka waktu panjang. Sedangkan sebagian MK permanen, dana MK variabel dibelanjai dengan sumber jangka waktu yang pendek. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu analisis break-even point. Ini merupakan suatu cara untuk mengetahui volume suatu penjualan minimum agar suatu usaha tersebut tidak menderita rugi, tetapi bisa juga memperoleh laba. Dalam artian, dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dalam analisis break-even point, kita memerlukan suatu informasi mengenai tentang hal penjualan dengan
dan biaya yang dikeluarkan. Tujuannya adalah agar tujuan analisis titik impas adalah untuk mengetahui seberapa tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan tersebut sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel, maka tidak akan pernah muncul masalah break even dalam suatu perusahaan tersebut. Sedangkan manfaat analisis break even point ini sangat banyak. Namun secara umum, untuk mengetahui titik pokok dari sebuah usaha tersebut, dengan diketahuinya titik pulang pokok manajemen ini dapat mengetahui produksi atau penjualan atau menjual pada jumlah berapa unit agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sedangkan di kelemahan dari analisa break even point tersebut, bahwa hanya ada suatu macam barang yang diproduksi atau bisa dijual. Jika lebih dari satu macam produk tersebut, maka kombinasi atau komposisi penjualnya akan tetap konstan. Yang pertama, asumsi tentang linearity. Pada umumnya, harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Dengan kata lain, tingkat penjualan yang mereka lewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan yang menurunkan harga jual per unit. Sedangkan yang kedua, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya, kelemahan kedua dari analisa break even point adalah kesulitan di dalam ini mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian bisa berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Yang ketiga, jangka waktu penggunaan. Kelemahan lain dari analisa break even point adalah jangka waktu yang penerapannya yang sangat terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam suatu pembuatan proyeksi operasi selama lebih kurang setahun. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.